Oke teman-teman, ada pertanyaan yang menarik yang masuk di DM ku. Orangnya ini tanya, "Mas, ini aku ada modal 50 juta. Mending langsung buka atau sewa toko atau jualan lewat rumah dulu ya, Bang?" Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas, teman-teman. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini aku akan jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagramku. Dan untuk konten kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Mebel_Jogja. Nah, pertanyaannya adalah, "Bang, mau tanya, saya mau buka bisnis clothing, punya modal 50 juta. Untuk awal kita lebih baik langsung sewa ruko dan buka toko atau jualan lewat rumah dulu?" Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik teman-teman. Kalau misalnya ada duit 50 juta, apakah kita harus langsung buka toko dulu atau kita bisa mulai sebenarnya dari rumah? Nah, kalau ini pertanyaannya dikasih ke aku sekarang, aku akan pilih untuk jualan dulu dari rumah atau ya bisa dibilang online dulu aja teman-teman. Nah, ini aku sedikit cerita. Dulu di tahun 2015 sampai 2016 itu aku juga sempat sewa ruko untuk distro gitu ya. Jadi untuk clothinganku waktu itu aku sempat sewa 2 tahun lah. Nah, kebetulan kalau di Malang, apalagi di daerah dekat kampus, kebetulan aku waktu itu sewanya di situ. Harganya di tahun 2015 itu sewa per tahunnya adalah 40 juta. Jadi aku untuk di awal-awal itu habis untuk sewanya aja kurang lebih 80 juta sekian lah. Belum lagi untuk biaya dekorasi, kemudian untuk stok produk. Itu waktu di awal 2015 itu aku habis kurang lebih di 150 jutaan teman-teman. Nah, kalau dengan modal 50 juta, ini aku nggak tahu ya, misalnya di tempat masnya tadi mungkin masih ada sewa ruko yang under 20 juta, tapi kalau di Malang mungkin ada, tapi lokasinya tidak yang di dekat kampus atau tidak di tengah kota, tapi mungkin agak ke pinggir sedikit dan mungkin ukurannya juga akan kecil teman-teman. Nah, tapi kalau menurutku daripada kalian bingung gitu kan nanti untuk biaya sewa, biaya operasional, untuk bayar gaji karyawan, listrik, dan lain-lain, ya saranku sih dengan uang 50 juta tadi, aku mending fokusin untuk di bisnis online-nya aja atau jualan online-nya teman-teman. Itu menurutku malah lebih worth it daripada kita harus gambling dengan sewa toko yang dimana mungkin orang belum tentu akan datang ke tempat kita dan circle-nya atau mungkin target marketnya juga tidak bisa seluas kalau misalnya kita jualan online teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah mending 50 juta ini dialokasikan untuk apa aja sih? Oke, kalau gitu mari kita breakdown teman-teman. Oke, jadi di sini aku akan mencoba mengasumsikan masnya sudah paham ya mau nembak target marketnya ke siapa, udah pernah riset-riset produk yang menurut masnya itu sudah atau bisa dibilang akan gampang untuk dijual. Intinya blueprint bisnisnya seenggaknya sudah ada dan udah jelas teman-teman. Dan ini aku asumsikan masnya ini mau membangun brand ya, bukan hanya sekedar jualan pakaian atau clothingan aja. Karena nanti kalau misalnya masnya tujuannya adalah untuk sekedar jual pakaian, nah cara mainnya nanti akan berbeda nih sama yang aku jelaskan sekarang ini. Dan yang akan aku breakdown ini adalah caranya gimana dengan uang 50 juta tadi itu untuk membangun brand clothing ya teman-teman. Oke, langsung aja yang pertama, buat logo dan stok beberapa artikel desain. Nah, untuk masnya bisa alokasikan kurang lebih 5-7 jutaan untuk di case ini atau di bidang ini. Asumsikan budget untuk logo brand dan desain untuk kemasan itu di 1 jutaan teman-teman. Sisanya 4-6 juta untuk stok buat desainnya. Nah, asumsikan aja per desain kita pukul rata aja di harga 500 ribu ya. 500 ribu berarti kurang lebih kita bisa dapat 8 desain gitu ya. Kalau 6 juta ya kita bisa dapat 12 desain gitu ya. Kemudian yang kedua, cetak label, stiker, dan packaging teman-teman. Nah, ini masnya bisa alokasikan kurang lebih 3-5 juta untuk di case nomor 2 ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, produksi pakaiannya. Nah, kalau yang ini nanti tergantung ya.
mau bikin produknya apa aja, bisa kaos, jaket, tas, dan lain-lain. Ya asumsikan aja kita spare di sini 10 sampai 15 juta gitu ya untuk cek ombak di awal. Bisa dibuat 5 sampai mungkin 10 artikel. Nanti bisa di split, mau dicetak masing-masing per desainnya tuh jadi berapa lusin, itu silahkan kalian sesuaikan sama ya feeling atau mungkin sama target dari kalian sendiri teman-teman. Kemudian yang keempat adalah biaya ads. Nah, karena produk sudah ada gambarannya dan udah siap mungkin ya jadi beberapa artikel tadi, saatnya kalian harus bisa masang ads gitu ya. Untuk ads sendiri bisa dialokasikan mungkin untuk di awal bisa coba 1-2 juta per bulan untuk ngetes apakah ngefek atau enggak gitu kan. Lakukan ini juga dengan bertahap dan berkala teman-teman. Jangan sampai ini langsung digas di awal-awal. Misalnya nih kalian punya artikel, anggaplah tadi 5 artikel, terus kalian coba pengen ngeboost untuk bisa dibilang ads-nya itu di budget 5 juta gitu ya. Nah, menurutku itu akan tidak worth it teman-teman. Karena kemungkinan untuk boncosnya itu akan lebih besar dan untuk konversi belinya pun tidak akan bisa mungkin tidak akan bisa sebesar biaya untuk ads-nya tadi teman-teman. Jadi menurutku lakukan ini secara bertahap dan berkala supaya kita bisa ngecek apa sih yang kurang, apakah dari mungkin artikelnya kurang banyak atau mungkin ads-nya ini kurang efektif. Nah, itu kalian nanti bisa cek and recheck di bagian ads-nya juga teman-teman. Kemudian yang terakhir nomor 5, dana cadangan. Nah, ini kalian bisa alokasikan 2-3 juta per bulan. Ya, ini bisa dibilang kepake nggak kepake, coba dialokasikan buat budget di sini tuh. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Mas, biaya operasionalnya gimana? Nah, untuk biaya operasional, aku sengaja nggak memasukkan di 5 aspek tadi, teman-teman, tapi ini akan tergantung sama kebutuhan atau pengeluaran kalian sendiri. Mungkin di tempatku habis sekian juta, mungkin di tempat kalian sekian juta gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda-beda ya, tergantung daerah dan ya kalian seperti apa dalam per bulannya gitu kan. Jadi mungkin sengaja nggak aku taruh di sini karena mungkin biayanya tidak bisa dipukul rata sama gitu ya. Sekarang kita coba total dari 5 poin tadi. Untuk logo dan stok beberapa artikel desain itu kan kita udah budgetin di budget 5 juta, kemudian label, stiker, packaging di budget 3 juta, produksi pakaian itu di budget 10 juta, ads di 2 juta, dan dana cadangan di 2 juta. Jadi kalau misalnya kita total untuk di awal kita spend di 22 juta teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah terus sisanya dikemanain gitu ya. Nah, sabar teman-teman, nggak usah di awal langsung all in 50 jutanya itu dipakai semua cuy. 28 juta ya sisanya itu bisa kalian pakai untuk bulan-bulan berikutnya. Bisa mungkin untuk nambah kuantiti produksi atau mungkin mau cetak artikel baru lagi. Itu kan otomatis butuh namanya desain gitu kan. Bayar desainer, bayar ilustrator. Kemudian mungkin nanti biaya ads-nya kalian di bulan berikutnya pengen menaikkan juga. Itu kan bisa ambil dari modal 50 juta tadi teman-teman. Sisanya yang 28 juta tadi gitu ya. Dan ini yang penting sebenarnya teman-teman. Banyak case yang aku temui untuk brand baru terutama, mereka itu tidak bisa survive di tahun kedua atau di tahun ketiga karena kehabisan modal gitu. Jadi kebanyakan brand-brand ini mereka ngabisin modal awal untuk langsung cetak banyak stok, tapi tidak menyiapkan next-nya itu mereka mau ngapain. Nah, misal brand A ini ada budget 10 juta gitu ya untuk produksi. Nah, mereka di awal langsung gimana caranya 10 juta ini jadi produk semua. Harusnya kalau mereka bisa main cantik, itu kan mereka bisa spare dulu nih sekian artikel untuk di season pertama. Nanti sekiranya dilihat dulu nih pasar apakah untuk artikel tersebut banyak yang cari. Kalau misalnya banyak yang cari, pilihannya kita bisa repeat order atau kita bisa bikin artikel yang baru. Nah, harusnya tuh seperti itu teman-teman, supaya brandnya tuh bisa tetap hidup. Jadi kita artinya gini, kita punya duit di awal nih, jangan langsung jadiin barang semua dulu teman-teman. Kita harus bisa menyiapkan planning terburuknya gitu. Misalnya di rilisan pertama, oke, kita agak flop nih di rilisan pertama.
Oke, kita nextnya apa nih yang harus dibenahi, apa yang harus mungkin bisa jadi improvisasi dari rilisan sebelumnya. Nah, ada budget sisa dari modal tadi, yaitu kita pakai gitu. Nanti kita lihat, oh ternyata ada kenaikan di season kedua atau rilisan selanjutnya. Oke, jadi di sini kita pertahanin. Nah, nanti sambil nunggu yang pertama rilisan tadi laku lah ya, nungguin laku ya, kita bisa jualan juga untuk rilisan-rilisan yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa membantu untuk pertanyaan dari Mebel Jogja, dan semoga bisa menjawab juga untuk kalian-kalian yang punya pertanyaan serupa, dan semoga bisa memberikan perspektif lain untuk kalian juga yang nonton. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, bisa dislike aja teman-teman. Thank you guys for watching. Stay safe, stay strong, never give up. Pepper Claw out. See you on next video. Bye-bye.